episode sebelumnya, Myeolmang membujuk Dongkyung untuk mengatakan apa yang diinginkan Dongkyung. Akhirnya Dongkyung berkata kalau ia ingin tetap hidup. Dan di situ Dongkyung terlihat tak kuasa lagi menahan kesedihannya. Melihat Dongkyung yang air matanya nyurucut, Myeolmang kemudian memeluknya, berkata kalau ia juga menginginkan hal yang sama agar ia bisa mati bersama Dongkyung. Lalu akhirnya setelah berada di rumah, Dongkyung dan Myeolmang akhirnya berbaikan dan mereka pun berbincang sambil duduk santuy menikmati indahnya pemandangan malam. Cerita berlanjut ke Pak Cha yang disuruh si bos untuk membujuk Jina agar tidak berhenti sebagai penulis di sana. Namun Pak Cha malah berkata kalau dirinya juga akan berhenti. Ketika si bos merendahkannya, mengatakan kalau Pak Cha jangan berlaga karena ia tak memiliki ayah yang memiliki gedung. Pak Cha yang tak tahan dengan kelakuan si bos akhirnya berkata kalau ayahnya memiliki banyak gedung termasuk kantor mereka. Di sisi lain, Dongkyung dan Myeolmang pergi ke berbagai tempat untuk makan dan terlihat sangat senang. Kemudian mereka berjalan sambil berbincang tentang kehidupan Dongkyung hingga akhirnya mereka berada di laut. Myeolmang sangat senang ketika melihat Dongkyung sangat bahagia berada di sana. Shin berpindah ke Yunkyu yang mengajak Pak Cha untuk bertaruh. Ia berkata pemenang bisa meminta apapun yang diinginkan dari yang kalah. Dan ketika Pak Cha menanyakan apa yang diinginkan Yunkyu, Yunkyu menjawab kalau ia menginginkan mobil Pak Cha. Akhirnya Pak Cha setuju dan memenangkan permainan tersebut. Namun saat Yunkyu menanyakan apa keinginannya, Pak Cha berkata kalau ia akan memberitahu Yunkyu jika ia sudah tahu tentang apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, ketika Yunkyu teringat perkataan Pak Cha tadi, tiba-tiba Jina datang menemuinya. Dan secara mengejutkan, Jina ternyata datang ke sana untuk mengajak Yunkyu berkencan. Jina meminta untuk berkencan dengan Yunkyu sebanyak 3 kali untuk memastikan apakah ia masih menyukai Yunkyu atau tidak. Mendengar Jina mengajaknya berkencan, tentu saja Yunkyu sangat senang dan menyetujuinya. Jina yang kemarin kesal setelah Pak Cha memberitahu yang sebenarnya saat dahulu mereka melakukan kise, memberitahu Pak Cha kalau ia sudah mengajak Yunkyu berkencan. Saat itu Pak Cha memutuskan mengakhiri kontrak dengan Jina, akan tetapi Jina berkata kalau ia tak ingin mengakhiri kontrak karena novelnya ingin masuk 10 besar. Kembali lagi ke Dongkyung yang dikejutkan oleh keluarganya yang tiba-tiba berada di rumah tempat persembunyiannya. Ternyata mereka semua diberitahu oleh Myeolmang karena Myeolmang takut mereka khawatir kepada Dongkyung. Ketika melihat Dongkyung, bibinya menghampiri dan memeluknya. Kemudian ia pun mengajaknya untuk makan. Malam harinya saat mereka sedang makan bersama, Dongkyung diperlakukan sangat istimewa oleh semua orang, dan itu membuat Dongkyung merasa sangat terharu. Esoknya Dongkyung dan Jina yang berjalan untuk menghirup udara pagi hari terlihat melakukan foto bersama. Jina kemudian mengatakan kalau ia saat ini berkencan kembali dengan Yunkyu, dan ketika Jina berkata kalau Yunkyu mengelola kafe di dekat kantor Dongkyung, saat itu Dongkyung ngajengho karena baru mengetahui kalau Yunkyu adalah orang yang ada di kafe tempat Sungkyung bekerja. Lalu saat mereka kembali ke rumah, Myeolmang pamit kepada Dongkyung berkata kalau dirinya akan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Myeolmang menanyakan kenapa si dewa tak memberitahunya kalau kini sakitnya semakin parah. Namun saat itu si dewa malah berkata kalau semua baik-baik saja dan ia akan terlahir kembali. Kemudian ketika Myeolmang keluar, ia mendapati Dongkyung berada di rumah sakit itu untuk menghibur Myeolmang yang terlihat sangat sedih karena akan kehilangan si dewa. Ketika mereka berjalan untuk pulang, Dongkyung terheran melihat Myeolmang menyelamatkan seorang anak yang hampir tertabrak motor. Ia lalu menanyakan apakah Myeolmang diperbolehkan menyelamatkan manusia, yang kemudian Myeolmang menjawab sebenarnya ia tak boleh melakukan itu. Namun setelah ia mencintai Dongkyung, ia mulai melakukan hal-hal baik dan merasakan rasa kasihan terhadap manusia.
Dongkyung yang masih bersama Myulmang mendapat telepon dari Pak Pak yang memintanya datang ke kantornya. Di kantor, ternyata Pak Pak meminta Dongkyung untuk memujuk Jina dan Pak Cha agar mereka tidak berhenti dari perusahaan itu. Lalu saat mereka membahas Pak Cha, Dongkyung sangat ngajenghok ketika ia mendengar dari Pak Pak kalau Pak Cha adalah putra dari pemilik gedung. Kemudian ia pergi menemui Pak Cha di rumahnya. Di sana ia terlihat terkejut karena memang benar ternyata Pak Cha selama ini tinggal di atas kantor Dongkyung. Ketika mereka berbincang, Pak Cha yang sudah berhenti dari kantor berkata kalau ia akan membuat perusahaan dan ingin bekerja sama dengan Dongkyung. Setelah bertemu dengan Pak Cha, Dongkyung yang kini tahu Yunkyu adalah orang yang selama ini menyakiti Jina, sengaja mampir ke kafe dan terlihat berbicara aneh kepada Yunkyu. Seolah ia sengaja menyinggung Yunkyu karena menganggapnya pengecut telah meninggalkan Jina. Dan saat itu Yunkyu dan Sun Kyung hanya terheran melihat kelakuan Dongkyung yang seperti itu. Di sisi lain, Jina akhirnya memutuskan untuk mengganti karakter pria di novelnya yang selama ini mengarah pada Yunkyu. Ia mengganti karakter pria tersebut dengan menggunakan karakter Paca. Kemudian saat novelnya ia posting, Paca terlihat membaca tulisan Jina tersebut. Kembali lagi ke Dongkyung yang baru pulang ke rumahnya dan terkejut ketika ia masuk karena ternyata rumahnya kembali menyatu dengan Myulmang dan Myulmang terlihat berada di sana. Lalu mereka pun berbincang sambil Dongkyung tidur di pangkuan Myulmang dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan bibi Dongkyung datang ke rumah sakit menanyakan tentang dokter yang bernama Lee Yun-Hoo yang pernah ia temui di sana bersama Dongkyung. Namun ternyata di rumah sakit itu tak ada dokter yang bernama Lee Yun-Hoo. Bibi Dongkyung yang mendengar hal tersebut tentu saja berpikir kalau ada hal aneh terjadi saat itu. Kemudian saat bibinya sadar kalau Dongkyung sudah membohonginya, tangisnya pun pecah seketika, lalu karena stres ia mengalami kram perut. Dongkyung yang mendapat kabar bibinya berada di rumah sakit, segera pergi ke sana dan terlihat sangat mengkhawatirkan bibinya. Akan tetapi bibinya yang kini mengetahui Dongkyung kemarin berbohong, meminta Dongkyung untuk segera dirawat dan menjalani tes di rumah sakit yang baru. Namun di situ Dongkyung malah berkata walaupun ia dirawat dan diobati, dirinya akan tetap mati. Mendengar Dongkyung berbicara seperti itu tentu saja membuat Suja menangis histeris. Setelah bertemu bibinya, Dongkyung kemudian bertemu dengan si Dewa dan meminta si Dewa untuk menolongnya. Si Dewa lalu berkata kalau ia akan menolong Dongkyung. Dongkyung menanyakan apakah si Dewa akan membiarkannya hidup. Saat itu si Dewa menjawab kalau ia tak bisa membuat Dongkyung tetap hidup, namun ia akan menghapus Dongkyung dari takdir Myulmang, begitupun sebaliknya. Seolah mereka berdua tidak pernah bertemu dan kontrak mereka pun akan batal. Si Dewa juga mengatakan kalau Dongkyung memilih hal itu, dunia dan Myulmang tak akan pernah menghilang. Mendengar penjelasan si Dewa, Dongkyung terlihat cirembai. Kemudian sakit si Dewa semakin parah di depan Dongkyung dan hal itu disadari oleh Myulmang. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye!